Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa dan juga Eva, ini adalah kabar yang bahagia ya untuk Indonesia tentunya. Karena Timnas Indonesia U20 ini menorehkan kemenangan 4 gol tanpa balas atas Timnas Timor Leste U20 di matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Iya, berkat hasil ini Garuda Nusantara duduk di posisi kedua klasemen Grup F sementara dengan 3 poin. Kalah selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan Hong Kong 5-1. Bertanding di laga pertama Grup F kualifikasi Grup F Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu malam, Timnas Indonesia U20 tampil sangat dominan atas Timnas Timor Leste U20. Terus menyerang, Garuda Nusantara berhasil membuka skor di menit ke-11 lewat sepakan Hoki Caraka. Tak terhenti di situ, tim besutan Shin Tae-yong berhasil memperbesar keunggulan di menit ke-29, kembali melalui gol yang dicetak oleh Hoki. Tuan rumah pun memimpin 2-0 dan bertahan hingga turun minum. Dominasi Garuda Nusantara berlanjut di babak kedua. Hoki lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-49, sekaligus melengkapi hat-tricknya di pertandingan ini. Adapun gol Rabbani Tasnim Sidik di penghujung laga menutup pesta 4 gol Indonesia ke gawang Timor Leste. Menang 4-0, Timnas Indonesia U20 sementara duduk di posisi kedua klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia U20 2023 dengan 3 poin. Kalah selisih gol dari Vietnam yang mengalahkan Hong Kong 5-1. Iya, Redo dan juga pemirsa, untuk mengulas hasil laga Timnas U20 kontra Timor Leste U20 dalam kualifikasi Piala Asia U20 2023, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Tommy Welly atau Bung Toel. Selamat pagi Bung Toel, salam siang Bung Toel. Selamat pagi Mas Reno dan Mbak Eva. Baik, tentunya ini kita kalau mendengar suara Bung Toel semangat sekali nih habis tahu Indonesia menang 4-0. Bung Toel, Timnas Indonesia U20 kan sukses ya menekuk Timor Leste 4-0. Tapi kalau menurut analisa Bung Toel dari penampilan tadi malam, apa yang masih bisa dibenahi oleh Timnas U20? Ya, yang pertama tentu start yang bagus ya. Menang 4-0 itu bagaimanapun tetap start yang bagus. Tapi memang kemenangan yang wajar karena lawannya Timor Leste. Kalau kita melihat progres yang harus ditingkatkan, kebetulan jadwalnya mendukung ya, karena pertama lawan Timor Leste, kedua lawan Hong Kong, terakhir penentuan lawan Vietnam. Jadi secara kualitas lawan meningkat terus gitu loh. Jadi ada waktu buat Timnas Indonesia untuk memperbaiki kekurangan. Kalau kita lihat catatan dari pertandingan lawan Timor Leste, menurut saya adalah pada saat kehilangan bola. Ada beberapa momen serangan balik sempat mengancam membahayakan gawang kita. Nah, situasi itu yang harus dikurangi. Salah passing, kerebut bola, lalu posisinya tidak dalam kondisi bagus, serangan balik bahaya kemarin. Oke. Tapi kalau kita melihat ya, kalau kita melihat tadi beberapa cuplikan tayangan video, kiper kita kelihatannya tadi malam tampil cukup apik begitu ya, karena beberapa tendangan, beberapa peluang yang dimiliki oleh Timor Leste ini bisa ditepis, bisa diamankan semua. Bagaimana sorotan Anda? Ya, untungnya seperti itu. Ada situasi bahaya karena serangan balik, karena kehilangan bola, tapi penjaga gawang saya Supriyadi tampil oke, tampil tenang, sehingga mampu menggagalkan serangan Timor Leste. Jadi catatannya dari pertandingan semalam adalah situasi serangan balik. Karena kalau main dengan maunya sih main dengan cara semalam ya, dominan, ofensif, attacking gitu loh. Tapi harus hati-hati serangan balik lawan. Baik, ini jadi catatan Bung Toel ya, hati-hati serangan lawan. Nah, kalau kita bicara soal tim, komposisi tim ya dari pertandingan semalam, apakah menurut Bung Toel tim racikan Shin Tae-yong yang ada ini sudah pas kalau Anda lihat? Di depan saya pikir Hoki Caraka oke lah, striker. Lalu juga pemain pengganti Rabbani juga bikin gol oke lah. Untuk posisi striker, posisi 9-nya. Tapi striker di kiri kanannya belum cukup mengesankan lah kalau saya lihat. Di babak pertama ada Berry, ada Ginanjar Wibowo. Menurut saya sih belum finishingnya, insting golnya belum cukup tajam.
Oh, oke. Jadi masih sangat mengandalkan hoki Caraka lah. Tapi kalau kita bandingkan, Bung Toel, dibandingkan dengan komposisi tim yang berlaga atau berkancah begitu ya di Timnas U19 pada beberapa waktu lalu, kalau kita lihat komparasinya seperti apa, Bung Toel, kalau melihatnya? Materinya kan kurang lebih hampir sama. Hanya ada beberapa penambahan, misalnya di center back, starter kemarin Robbie Darwish gitu kan. Lalu di wing kiri ada Frankie Bisa. Saya pikir kalau Frankie Bisa kelihatan bisa langsung memberikan sebuah sentuhan bagus ya. Kaki kiri dia jadi sangat spesial, sangat berbeda gitu maksud saya. Yang lainnya sih kurang lebih hampir sama ya, dengan materi yang di AFF U19 kemarin. Cara main mungkin yang sangat positif, tapi ini juga karena faktor lawan Timor Leste ya, tidak memberikan sebuah tekanan balik gitu loh. Jadi kalau kemarin kan sangat dominan kita main, begitu pegang bola, split out gitu loh. Pemainnya jadi wingbacknya cepat menyebar, ngebuka, jadi kelihatan 3-4-3 kalau lagi pegang bola. Oke. Baik. Bung Toel, kalau kita lihat ya kemarin evaluasi semalam dan kita saksikan bersama ya, Hoki Caraka menyarankan 3 gol ke gawang Timor Leste atau hat-trick. Ya. Nah, apakah ini artinya Bung Toel baca tanda lini serang Timnas U20 sudah tajam, Bung Toel? Nggak boleh cepat puas seperti itu. Oke. Karena lawannya adalah Timor Leste. Buat saya sih Timor Leste dan Hong Kong adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Jadi siapapun bikin gol, berapapun bikin gol, pemain kita nggak boleh merasa puas, nggak boleh merasa bahwa tim ini sudah pada track yang kompetitif gitu. Jadi ujian sebenarnya di grup ini adalah Vietnam. Ya. Oke, Vietnam nanti masih pada tanggal 18 September begitu ya. Hari Minggu ya. Nah, jadi ini bisa dibilang pertandingan Indonesia melawan Timor Leste dan Hong Kong bisa kita nilai, bisa kita anggap sebagai dalam tanda kutip warming up Indonesia sebelum menghadapi Vietnam, Bung Toel. Iya, boleh dibilang seperti itu Mas Reno. Karena di 2019 grup kita pun sama dengan Timor Leste dan Hong Kong, kita menang. Waktu itu menang dari Timor Leste 3-1, dari Hong Kong 4-0. Bedanya 2019 dengan tahun ini, 2019 dengan Korea Utara satu grupnya, kali ini kita dengan Vietnam. Jadi untuk lolos ke Uzbekistan, putaran final Piala Asia U20 tahun depan, kuncinya lawan Vietnam. Kalau 2019 waktu itu kuncinya lawan Korea Utara. Jadi strateginya ya nggak boleh kalah dari Vietnam, minimal draw. Dengan catatan 2 pertandingan awal diambil menang. Oke. Baik, kita kembali sedikit lagi ya Bung Toel ke evaluasi semalam. Bung Toel sampaikan Timnas Indonesia sebetulnya dominan dalam pertandingan semalam. Tetapi kalau dilihat sepertinya ada penurunan dominasi ya di babak kedua. Apa menjadi catatan Anda, Bung Toel? Saya pikir babak kedua ketika mulai menit 65-70 pelatih sudah mulai memberikan kesempatan pemain lain untuk bermain. Jadi ingin mencoba beberapa pemain lain untuk sebagai persiapan menghadapi pertandingan berikutnya karena harus punya banyak opsi saya pikir. Jadi nggak bisa juga kita klaim atau kita nilai itu sebagai sebuah penurunan yang sangat drastis gitu loh. Memang menurut saya sih soal efektivitas penyelesaian akhir aja. Kalau lawan Timor Leste harusnya bisa lebih efektif lah. Ini kan faktor karena lawan ya, nggak bisa sama setiap pertandingan. Timor Leste hampir tidak memberikan sebuah tekanan lah semalam itu. Baik, jadi Bung tim Toel, kita kalau kan kita sangat melihat enak kemarin main bola dominan. Ya, pada babak kedua ini kan kita lihat mulai ada pergantian pemain begitu ya yang diterapkan oleh Sintayong. Kemudian kalau kita melihat juga daya gedor dari Timnas U20 ini ketika setelah ada pergantian pemain sedikit agak mereda gitu ya. Apakah ini mengindikasikan ada perbedaan kualitas antara tim inti dengan tim cadangan atau Anda lihatnya seperti apa? Apakah ini sebagai satu dari strategi Sintayong? Saya pikir kalau di level mereka, Timnas U19 di usia yang masih belum benar-benar matang,
artinya masih dalam proses perkembangan, perbedaannya nggak terlalu signifikan lah ya antara yang disebut inti dengan cadangan. Menurut saya sih mereka nggak terlalu berbeda jauh kualitasnya. Mungkin hanya beberapa pemain yang kelihatannya sudah dapat posisi utama lah. Misalnya di penjaga gawang Cahya Supriyadi, di belakang Muhammad Ferrari kelihatannya sudah pasti. Lalu di tengah juga kan Arkan dengan duet Marcelino. Tapi nggak bisa dibilang ada perbedaan kualitas antara tim yang starting 11 dengan yang cadangan. Nggak bisa dibilang seperti itu. Baik, Bung Towel, Indonesia masih akan menghadapi Hong Kong dan Vietnam. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menjaga performa ini ya? Yang disebut ini awal yang baik, warming up, ya? Tren positif. Bagaimana timnas atau bagaimana timnas U20 bisa menjaga tren positif ini untuk menghadapi Hong Kong dan Vietnam nanti? Ya, yang pasti kan fokus pada tujuan. Karena untuk lolos ke Uzbekistan tahun depan diambil juara grup dan 5 runner-up terbaik. Artinya kan strateginya 2 kali menang, yaitu lawan Timor Leste dan Hong Kong, plus nggak boleh kalah dari Vietnam. Kalau maksimalnya harus menang juga dari Vietnam. Tetapi kalau strategi untuk lolos, untuk memenangkan peperangan, ya nggak boleh kalah dari Vietnam. Artinya nggak boleh puas karena menang 4-0 dari Timor Leste merasa sudah sempurna, sudah paling hebat, nggak boleh. Karena kan lawannya Timor Leste. Ya. Baik, berarti setidaknya ada 2 plan, ada 2 skema yang bisa dimainkan, 2 kali menang, 1 kali imbang, atau semuanya, 3-3 adalah kemenangan untuk Indonesia supaya bisa lolos dari fase grup ini. Baik, terima kasih Bung Tommy Welly sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Bung Towel.